Yesus Kristus. Hari ini merupakan hari istimewa yang datang dari pihak Tuhan. Tuhan yang telah mengerjakan segala sesuatu yang di luar daripada apa yang kami pikirkan, apa yang kami dengarkan, apa yang timbul di dalam hati kami. Itulah yang Tuhan kerjakan. Dan hari ini kami bersyukur bersama-sama atas perbuatan Tuhan yang besar bagi jemaat kecil Prosperi Bethesda Matani. Dan melandasi pertemuan dan syukur kami pada sore hari ini, kami akan mendengarkan firman Allah. Firman Allah yang akan meneguhkan dan menguatkan kami. Firman Allah yang akan menuntun perjalanan selanjutnya daripada Prosperi Bethesda Matani. Terima kasih Tuhan, oleh karenanya urapilah hamba-Mu yang sederhana, biasa, bodoh dan hina ini, dan urapan yang baru dan segar dari Tuhan. Taruhkan perkataan firman-Mu pada bibir lidah hamba dan umat Tuhan kami sekalian yang mendengarkannya. Tuhan buka hati dan pikiran kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Segala pekerjaan setan yang berusaha merampas damai sejahtera dari hati kami, yang berusaha mengalihkan pandangan dan pikiran kami yang tertuju pada firman-Mu, kami sepakat usir tolak keluar di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus mengambil alih pemberitaan firman Tuhan dari awal, tengah, sampai pada tamatnya. Biarlah jadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Demi nama Yesus Kristus firman Allah yang hidup, hamba berdoa. Haleluya. Orang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali. Teman tidak pakai yang kabel apa? Ini kabel sih. Cek, cek. Oke. Nanti kalau ada share lagi pakai kabel. Cek. Oke. Cek. Sekali lagi salam. Mudah-mudahan kita tidak terganggu dengan apa yang ada, tapi kita fokus pada firman Tuhan. Mari saja kita sekalian untuk membuka kitab suci kita di dalam kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15, dan jemaat Tuhan sambung membaca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan buat kita ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15, dan jemaat Tuhan sambung membaca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Beginilah bunyi firman Tuhan penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambi, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilam. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalan. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh,
jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ayat 15, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Hari ini saya akan bicara tidak jauh daripada satu nama yang ada di sana yang berkaitan dengan nama Postei Bethesda, saudari. Saya mau bicara tentang keistimewaan Bethesda. Setiap tempat tentu memiliki keistimewaannya tersendiri. Ada tempat-tempat tertentu yang memiliki keistimewaannya sendiri sehingga disebut destinasi. Dijadikan tempat pariwisata karena mempunyai keunikan tersendiri, mempunyai keistimewaan tersendiri sehingga semua orang berbondong-bondong ke sana untuk melihat tempat yang istimewa seperti apa. Dan sudah barang tentu tempat yang istimewa itu juga mempunyai arti, mempunyai pengertiannya sendiri. Kenapa dia istimewa? Hari saya angkat khusus tentang Bethesda dengan keistimewaannya sesuai bacaan Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Bethesda memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama positif, yang kedua sedikit negatif. Pengertian Bethesda yang pertama adalah rumah belas kasihan atau rumah kasih karunia. Kemarin saya hubungi koordinator tempat ini dan tanya, nama posnya apa? Bethesda. Apa artinya? Rumah kasih karunia. Rumah belas kasihan atau rumah kasih karunia. Pengertian negatif yang kedua adalah tempat yang memalukan. Kenapa disebut tempat yang memalukan? Karena di situ tempat berkumpul orang timpang, orang buta, orang lumpuh, orang dengan cacat penyakit lainnya. Dan saudara tahu, hukum Yahudi begitu keras sehingga orang cacat tidak diperbolehkan masuk dalam rumah Tuhan, sehingga mereka hanya diperkenankan di luar. Maka tempat di mana mereka berada selain rumah kasih karunia, tapi juga disebut tempat yang paling memalukan. Tapi apapun tempatnya, apapun namanya, kalau Kristus hadir, yang memalukan diubah menjadi yang berharga. Saya mencatat di sini ada 4 keistimewaan Bethesda. Berhubung nama di tempat ini adalah Bethesda, tolong orang Bethesda dengar dengan baik. Karena ada mandat yang tersembunyi di balik cerita ini. Ada pesan Tuhan, pesan profetik yang tersembunyi di balik kata demi kata, kalimat demi kalimat dalam bacaan Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita lihat yang pertama. Apa keistimewaan tempat yang bernama Bethesda? Kalau saudara melihat ayat 1 sampai dengan ayat 4, maka di situ kesimpulan pertama, keistimewaan Bethesda. Bethesda adalah tempat penantian kasih karunia. Kita baca dalam ayat 1 sampai ayat 4 dikatakan orang-orang berkumpul di situ untuk mendapatkan kesembuhan, mendapatkan mujizat. Mereka mengharapkan kasih karunia dari Tuhan. Bethesda adalah tempat penantian kasih karunia. Ini seperti mewakili perjanjian lama. Semua orang harus berusaha mendapatkan kasih karunia. Siapa duluan, dia dapat. Sehingga menjadi satu ancaman yang luar biasa. Dalam perjanjian lama, kalau orang tidak ikut sepenuhnya perintah daripada hukum Taurat, maka mereka akan mengalami hukuman. Siapa duluan, dia dapat. Jika orang yang lumpuh 38 tahun ini tidak tahu apakah memang, karena lumpuh bisa merayap juga. Bisa kan dia satu hari merayap bergeser 1 meter, besoknya bisa bergeser lagi 1 meter,
paling tidak orang yang angkat itu langsung kasih tahu di bibir kolam Bethesda. Kenapa 38 tahun dia duduk jauh-jauh? Supaya apa? Supaya orang yang lewat dan memberikan dia pemberian buat dia atau apa? Dia tidak mau berusaha dari hari ke hari, tolong angkat beta, pilih lepas dekat kolam Bethesda. Supaya begitu malaikat turun goncang air, dia lompat duluan. Ini mungkin dia duduk jauh-jauh dan tidak minta pertolongan. Sehingga 38 tahun orang yang bergabung dengan dia baru datang sudah sembuh, sedangkan dia begitu lama di sana. Dia menantikan kasih karunia di situ, tapi tidak ada seorang manusia pun yang memberi pertolongan kepadanya sampai kasih karunia itu datang kepada dia. Ketika Bethesda mengulurkan tangan, tidak ada seorang pun yang menyambut tangan itu dan memberi pertolongan, tapi ada Yesus Kristus Tuhan yang pasti memberi pertolongan. Di sini saudara menantikan kasih karunia. Di sini saudara mengharapkan kasih karunia Tuhan melimpah. Di sini saudara mengharapkan sesuatu pasti terjadi. Walaupun mungkin orang berkata cacat, walaupun mungkin orang berkata timpang, walaupun mungkin orang berkata tidak sesuai, biar orang omong. Tapi disinilah kasih karunia Tuhan akan dinyatakan. Karena Bethesda adalah tempat menantikan kasih karunia. Yang kedua, saya masih kata. Yang kedua, saudara, apa keistimewaan daripada Bethesda? Saudara perhatikan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Hal yang kedua keistimewaan Bethesda. Bethesda adalah tempat mengalami dan menikmati kasih karunia Allah. Jadi bukan sekedar menanti, tapi juga mengalami kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang bernama Yesus Kristus, yang datang menghampiri orang lumpuh dan bertanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Sebenarnya dia langsung jawab saja, ya Tuhan, saya mau sembuh. Tapi dia kambing hitamkan orang lain. Tidak ada yang tolong kita kasih masuk di Tuhan. Kadang-kadang hidup kita ini suka mengkambing hitamkan orang lain. Saya jadi begini karena dia, saya jadi begitu karena dia. Sebenarnya saya jadi begini tapi karena dia. Mengkambing hitamkan orang lain. Sudah hitam, dihitamkan lagi. Cukup jawab, Tuhan, saya mau disembuhkan. Tuhan Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Ya, bagaimana mau sembuh? Orang tidak tolong saya. Langsung saya bilang, Tuhan, kalau kau bisa angkat saya lempar ke kolam, silakan. Jangan omong terlalu putar. Orang kalau pinjam uang itu omongnya tak putar. Dia datang di rumah, shalom, selamat sore, ya Bapak, sehat. Dia pandang itu potret yang ada di tembok. Itu foto ya, bagus ya. Dan itu foto di mana? Di Surabaya. Wah, hampir digigit buaya ya. Iya. Wah, bagus sekali ya. Bapak sekarang badannya hancur berantakan, kudu ganteng ya. Iya. Sudah kasih minum kopi hanya disambung teh manis lagi, ditambah lagi ABC vokal lagi, ditambah kopi susu lagi, hampir dikasih kopi tubruk. Tapi orang ini tidak jalan-jalan. Pak, tadi sudah minum kopi, gorengan sudah habis, ditambah kue gepeng lagi sudah habis. Maka kok tidak pulang-pulang? Mau pinjam uang. Omong tak putar, baru akhirnya minta pinjam uang. Langsung tuh depoin saja. Saya datang tujuannya adalah pinjam uang. Kita terlalu tak putar ngomong seperti orang lumpuh ini. Tuhan, tidak ada yang menolong saya. Dia cuma tanya, mau sembuh? Mau, itu saja. Tidak usah tak putar kiri kanan. Kenapa? Karena yang sedang berbicara ini adalah si kasih karunia itu yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Bethesda adalah tempat mengalami dan menikmati kasih karunia Allah. Mengalami dan menikmati kasih karunia Allah karena bukan kita yang cari Allah, tapi Allah yang
Taman Eden, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka yang cari mereka adalah Tuhan Allah. Adam, di manakah engkau? Wah, kami sembunyi karena takut. Karena telanjang. Lalu Tuhan berkata, apakah kau makan buah yang kularang itu? Adam juga tak putar lagi, langsung ngomong iya. Tetapi Adam menjawab, perempuan yang kau taruh di sisiku, perempuan. Dia tuduh perempuan, gara-gara ini perempuan ini saya jadi jatuh dalam dosa. Saya bilang, Tuhan memang kami sudah telanjang karena makan buah yang Tuhan larang. Tapi Tuhan bilang, gara-gara perempuan. Lalu Tuhan bilang, hai perempuan, gara-gara ular. Mana ular? Gara-gara ular. Ular tidak bisa berkelit lagi karena memang dia biang keladinya. Jadi mengkambing hitamkan, menuduh satu dengan yang lain, itu sudah mulai dari Taman Eden. Jadi dosa turunnya masih turun sampai hari ini. Ada dua persoalan, kita duduk selesaikan persoalan itu. Sebenarnya omongnya sudah saya yang salah. Tapi bila ngomong, tidak, mulanya begini. Setelah begini maka begitu. Setelah begitu maka begitu. Setelah begitu maka begini. Putar-putar yang harusnya 15 menit selesai, kita 3 hari juga belum selesai. Karena terlalu tak putar. Omong dia tuh intisar. Allah mencari Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Dan puncak dari pencarian Allah itu melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus datang ke dalam dunia cari manusia, mencari saudara dan saya. Sehingga kita mengalami dan menikmati kasih karunia Tuhan. Kita bukan lagi menanti, tapi kita sudah mengalami. Bilang orang di saudara-saudara, kamu sudah mengalami kasih karunia? Tanya. Kamu sudah mengalami kasih karunia atau sedang menanti kasih karunia? Kalau kamu masih kira menanti kasih karunia, tolong minggu depan datang ibadah dulu di Serambi Bethesda di depan. Kalau kamu sudah mengalami kasih karunia, tempatnya di dalam untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita semua mengalami kasih karunia Tuhan. Kita ada karena anugerah dan karunia Tuhan. Kita ada bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita jadi majelis gereja, bukan karena kita menjadi pendonatur terbesar dalam pembangunan gereja, bukan kita pengen kor hebat dalam gereja lalu kemudian turunlah kasih karunia. Tidak, Alkitab berkata dalam Roma 5 ayat 8, kasih Allah dinyatakan kepada kita di dalam Yesus Kristus ketika kita masih ada di dalam dosa. Dosa yang menyebabkan kita harus dihukum, dosa yang menciptakan maut, dosa yang membangkitkan murka Allah bagi kita. Dan hanya karena kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus tanpa campur tangan manusia, itulah yang menyebabkan kita ada hari ini. Jadi Bethesda tempat istimewa karena tempat di mana kasih karunia Allah dialami. Yang ketiga, apa keistimewaan Bethesda? Ayat 14 dan 15, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Apa artinya? Artinya bahwa Bethesda adalah tempat pemuritan. Jemaat dipersiapkan, dimuridkan untuk jadi saksi Kristus. Jadi gambaran yang diungkapkan dalam kalimat kau sudah sembuh, jangan bikin dosa lagi. Ada pembinaan selanjutnya. Jadi Bethesda adalah tempat di mana umat Tuhan dibina, dijadikan murid untuk pergi menjadi saksi Kristus. Amin. Oleh karena itu, secara statistik ke 1 tahun ke depan, kita melihat bahwa pertambahan jiwa karena hasil daripada umat Tuhan yang pergi bersaksi karena telah dilengkapi di dalam kelas-kelas pemuritan. Sehingga di dalam gereja ini, kalau membangun kelas-kelas pemuritan, atau ada istilah komsel lah, ada istilah ibadah rayon dan sebagainya. Tapi saya menyarankan Bethesda harus bikin yang sedikit beda. Biasa orang ibadah rumah tangga, orang datang ada worship leadernya, ada pengkhotbahnya, sama halnya dengan kita ibadah pada hari ini. Tapi kalau bisa dalam ibadah-ibadah komsel, ibadah-ibadah rayon, itu khotbah yang di hari Minggu didiskusikan di dalam setiap komsel atau ibadah rayon. Di situ tempat kita saling tanya,
lagi, sama saja. Ya sudah ibadah sekali saja hanya minggu cuma. Tapi supaya jemaat bertumbuh, mari jadikan ibadah rayon, ibadah komsel, ibadah rumah tangga tempat kita share firman Tuhan. Supaya jemaat dimuridkan dan pergi menjadi saksi Kristus. Ini tanggung jawab yang berat, tanggung jawab yang besar dari koordinator di tempat ini dan badan pengurus yang mungkin sebentar akan dilantik atau koordinator akan dilantik sebentar. Ini menjadi pemikiran besar. Bethesda harus mempunyai apa ya? Nilai jual keluar. Apa yang mau ditampilkan? Ada punya ciri khas. Orang saya bilang brand image. Brand image. Artinya apa yang mau saudara tawarkan ke dunia? Keluar. Jangan sama, harus beda, tampil beda. Amin. Bukan berarti supaya kita lebih hebat dari orang lain. Tidak. Begitu saudara tampil, orang bilang itu pasti Bethesda Batang. Jangan sampai Bethesda tampil, orang bilang sama saja. Harus beda. Jadi kalau bisa bikin lihat Bethesda, beda nah. Bukan Jerevo yang beda, Bethesda juga beda. Amin. Beda dalam apa? Beda dalam hal semangat penginjilan. Beda dalam apa? Dalam semangat mencari jiwa, merangkul jiwa. Jadi beberapa sasaran jiwa. Yang pertama adalah saudara bisa berdoa berkata, Tuhan kirimkanlah orang-orang yang mau diselamatkan. Yang kedua, Tuhan kirimkanlah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan kirimkanlah orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Yang berikut adalah carilah orang-orang yang memang belum terdaftar pada salah satu gereja. Rangkul mereka. Atau orang yang sudah terdaftar dalam salah satu gereja, tapi Yesus berkata terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Gembala yang tidak peduli dengan dombanya, bawa mereka datang. Baru kalau dia bilang berapa satu jiwa dan kasih gembala. Dan kalau dia tidak komen apa-apa, dia jalan terus. Ini semangat yang harus ada. Seharusnya ketika melihat jiwa yang terlantar, hati kita terbakar, hati kita terdorong oleh belas kasihan. Aduh Tuhan, bagaimana orang ini? Dekati dia, ada kita makan dulu bakso. Makan bakso di Elsadai, bakso yang berisi gula. Makan satu mangkok, kasih tambah lagi 2 mangkok, sampai di sini bisa bernafas, bertanya, Ade, lu tiap hari Minggu saya lewat, ini tidak pernah ke gereja. Lu jemaat mana sebenarnya? Ibu saya jemaat GKJJ. Apa tuh? Gereja Kristen Jalan-Jalan. Tidak jelas. Ya kalau begitu sudah mari bikin tempat perhentian di tempat kami, Bethesda Batang. Tapi saya tidak punya ongkos ke sana. Kita jemput dulu mau. Ya tuh, Bapak Mauti, jemput. Berapa orang? 3. 1 badan halus, 2 badan besar seperti penghotbah ini. Jadi harus ada api itu menyala di dalam hati kita. Bethesda adalah tempat memuridkan orang-orang atau jemaat lalu pergi menjadi saksi Kristus. Saya kira koordinator di sini sudah paling paham soal pemuridan. Saya bukan ajar cara bebek untuk berenang, tidak. Tapi saya bertanggung jawab untuk menyampaikan ini. Sesama sekawan kerja anak harus saling mengingatkan. Supaya kita tidak puas dengan, boleh puas dengan apa yang ada, tapi selalu tidak puas sebelum ada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Maka dimulai. Ini berapa jiwa? Berapa kakak dan berapa jiwa amu? 8 kakak, 8 berapa jiwa amu? Misalnya satu kepala keluarga anaknya 10, paling standar 5. Taruhlah kira-kira ya, taruhlah kita taruh pada Indonesia 20 orang. 20 orang yang bisa dididik, dimuridkan dan mereka pergi mengabarkan Injil. Maka masuk 20 orang, berarti sekitar 40 gitu. Matali ini orang alor paling banyak. Itu di sana itu orang alor. Pedle, Welai, tak ada Papua di situ. Jadi ini bertanggung jawab. Atas nama Pedle, Welai, saya memandatkan ibu. Ramu dorang kasih ke sini. Karena tidak mungkin lebih pada kuat terlalu jauh. Jadi saya bilang sama beberapa anak, itu Bethesda dekat-dekat ini, batu kuat terlalu jauh, itu juga meja yang gabung di sini.
Saya tidak bilang, itu keluarga saya, itu jiwa saya, jangan ambil. Ambil. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Kita ini melayani siapa? Kita tidak melayani gereja Kema Injil. Kita melayani Tuhan yang punya pekerjaan lewat organisasi Kema Injil. Amin. Jadi tidak usah merasa bahwa jangan sampai. Tidak usah merasa. Jiwa Tuhan yang punya. Jadi ini ibu, ini tua yang besar. Tahun ini tahun kedua ya nih. Pokoknya mata ini ibu keliling dari rumah ke rumah. Dia bicara gampang saja. Bikin bubur kacang hijau. Terus tawarkan dari kos ke kos. Adek asal dari mana? Alor mana? Petnya. Pendeta mau kali ke kampung. Iya. Gereja di mana? Di sini saja ibu. Ya sudah. Lu makan ini bubur kacang hijau. Bayar, tidak usah bayar. Tapi hari minggu lu di gereja. Baik ibu. Berdoa. Langsung doakan dia. Adik saya sudah berdoa. Lu datang puji Tuhan, lu tidak datang. Tahu toh. Kau ngancam tidak ngancam? Saya cuma kasih tahu, tidak mengancam. Sudah berdoa, sudah makan bubur kacang hijau gratis, baru tidak datang. Tahu toh? Saya dulu masih di rumah dinas di kantor daerah, kami tanam kangkung. Nah, pelayanan penginjilan kami jual kangkung. 10.000. Hah? Saya tinggal 10.000. 10.000 ya? Ya. Jadi saya ibu kasih masuk di karung, lalu kami dengan sepeda motor keliling dari rumah ke rumah. Ambil sayur kangkung. Ini buat penginjilan. Saat ingat berapa? 10.000. Terlalu mahal. Lu ambil atau tidak? Itu yang mau. Ambil atau tidak? Tidak ambil, ya sudah kita berdoa. Ambil Bapak. Akhirnya satu karung besar habis dalam waktu 15 menit. Karena mereka tidak ambil, saya doa kasih baru dia. Tapi kadang-kadang Tuhan bekerja itu ajaib luar biasa. Sekali waktu saya menyanyi di GBI Marsara di Jakarta. Habis saya menyanyi, suatu bapak kejar saya. Pak pendeta tuh, ini Pak mau karya. Iya saya, pilih saya siapa? Ini pendeta Markus. Pak tadi Pak nyanyi itu, aduh Tuhan memberkati saya Pak, luar biasa. Saya diberkati luar biasa Pak. Oh ya puji Tuhan kalau saudara diberkati. Tapi sementara Bapak menyanyi, Tuhan bilang sama saya. Saya langsung tanya, dia bilang apa? Tuhan bilang apa? Tuhan bilang sama saya, keluarkan seluruh isi kantongmu dan kasih kepada pendeta Markus Bogor. Pak tolong ya Pak, please jangan ditolak, tolong diterima. Dalam hati lu ngomong saya, Bapak perlu paksa. Akhirnya dikeluarkan seluruh isi kantongmu. Itu peristiwa terjadi sekali dan belum terulang lagi. Saya harap pulang dari sini ada yang panggil saya. Luar biasa. Peristiwa-peristiwa oleh Tuhan buat. Ada yang tidur sampai katanya mimpi. Pak, dari malam datang mimpi Bapak. Bilang apa? Bapak bawa parang besar. Baru bilang, lu kasih uang ke penginjilan atau hari ini lu mati. Pak, tolong. Tidak banyak-banyak, cuma sekian. Jadi saya berdoa sebentar saudara pulang untuk mimpi semua. Mimpi komisi penginjilan yang datang bawa parang besar. Intinya adalah semangat penginjilan. Bethesda jadikan tempat ini bukan sekedar memperbanyak manusia secara kuantitas, tapi kualitas. Jadikan di sini orang-orang militan, saksi-saksi Kristus yang militan. Saya sedang berpikir untuk atur waktu kita KKR di sini 2 malam. Mau atau tidak? Tidak mau, tidak apa. Supaya hati itu terbakar semangat. Nanti 2 malam kita di sini baru kita akan baku-baku strategi pemenangan jiwa. Bapak sekretaris ini pakar ini. Sekali-kali undang beliau. Pak, datang kasih kami bagaimana cara memulihkan agama Injil. Undang juga bendahara daerah. Supaya yang lain muridkan bendahara siapkan aku EGP. Bethesda adalah tempat pemuritan untuk jadi saksi Kristus. Dan yang terakhir, nah ini yang luar biasa. Mari yang terakhir kita baca sama-sama ayat 16 sampai 18. Jemaat membaca ayat 16 sampai 18. 1, 2, 3 mulai. Mereka melakukan hal-hal itu pada hari Sabat, tetapi ia berkata
Keistimewaan Bethesda yang terakhir, yang keempat, terletak pada komitmennya. Saya ambil satu komitmen dalam bahasa sehari-hari berdasarkan ayat 16 sampai 18, yaitu apapun yang terjadi, pelayanan jalan terus. Amin. Yesus harus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh ini. Lalu kemudian orang berusaha merasa cemburu dan marah dan berusaha untuk membunuh Yesus, menangkap Yesus. Tapi Yesus berkata, Bapak bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Apapun yang terjadi, Bethesda harus jalan terus. Sudah sekali melangkah, tidak boleh lihat ke belakang. Begitu menyeberang jembatan, bakarlah jembatan di belakangmu supaya tidak ada jalan kembali pada sesuatu yang telah ditinggalkan. Apapun yang terjadi, pelayanan jalan terus. Dibenci, diolok, dihina, pelayanan jalan terus. Diempang, dihambat, pelayanan jalan terus. Percayalah, dihambat justru makin merambat. Biarkanlah kita seperti bola voli, semakin dipukul dia melenting, semakin dihambat terus merambat. Apapun yang terjadi, pelayanan jalan terus. Jadi tidak boleh mengkambing hitamkan siapapun. Percayalah bahwa mungkin karena ini waktu Tuhan untuk saudara harus berjalan dalam pimpinan Tuhan untuk sesuatu visi lebih besar ke depan. Pertentangan yang datang bukan dari orang luar, tapi kadang dari orang dalam sendiri. Itulah sebabnya Bethesda, kalau sudah berkumpul bersama-sama ini, berkacalah dan bercerminlah pada masa lalu. Jaga keutuhan, jaga kebersamaan. Ada masalah, jangan kasih naik di Facebook. Guys, tahu nggak sih, gembala gue tahu nggak? Dia nyindir gua. Ada satu bapak sudah hampir 15 tahun tidak pernah gereja, Pak Soleh. Mungkin Tuhan gerakkan dia hadir dalam ibadah, dan yang lebih luar biasa, dia duduk paling depan. Dia duduk di samping bendahara daerah lagi, bayang. Tapi itu bukan saya ya. Nah, pas kebetulan juga pendeta punya khotbah itu tentang setan ada di mana-mana. Jadi pendeta berkhotbah, saudara-saudara, setan ada di mana-mana. Kadang-kadang setan itu ada di depan kita. Kalau semua busuk bel. Ini pas dia pikir dia suatu gereja, dia bilang kita setan. Akhirnya ambil keputusan, bangun dan duduk di kursi paling tengah. Pendeta khotbah lagi, saudara-saudara, setan bukan saja ada di depan kita, tapi juga ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada tersalah pada dia, tak boleh singgung terus. Oleh karenanya dia bangkit lagi, dia duduk paling belakang. Pendeta sambung khotbah lagi, saudara, setan bukan saja di depan kita, bukan saja di tengah kita, tapi juga ada di belakang kita. Waktu pas ada sentimnya dengan kita, maka dia sindir terus. Akhirnya dia ambil keputusan, dia duduk di luar, di halaman gereja. Pendeta khotbah, saudara, setan bukan saja di depan kita, bukan saja di tengah kita, bukan saja di belakang kita. Langsung dia sahut dari halaman gereja. Di halaman juga, Bapak. Kalau kita cek jadi pendeta. Padahal pendeta tidak bermaksud menyinggung dia, tapi dia merasa tersindir. Dia pikir dia setan. Ya kalau saya sadar, 15 tahun tidak gereja, kalau bukan setan apa? Jadi Ibu Esther, apapun terjadi, pelayanan jalan terus. Jemaat Bethesda, coba angkat tangan semua. Yang Bethesda angkat tangan semua. Yang BTL tidak usah. Ini yang Bethesda cuma satu orang saja ini. Kalau saya bertanya, saya tidak berani angkat tangan. Angkat tangan, di luar tidak angkat tangan. Saya lihat dari sini. Angkat tangan semua. Yang Bethesda, halo Bethesda, Bethesda, angkat tangan. Terus bilang sama saya, apapun terjadi, pelayanan jalan terus. 1, 2, 3. Apapun terjadi, pelayanan jalan terus. Apapun terjadi, ibadah jalan terus. Apapun terjadi, ibadah jalan terus. Jalan terus sampai tutup mata. Ya, semua bukan itu. Nah, pokoknya jalan sampai tutup mata. Karena kita percaya Bethesda begitu istimewa. Maka apa yang Tuhan izinkan terjadi pasti ada rencana Tuhan yang ini. Dilihat toh, pemain musik silakan datang. Ini pemain musik sampai pas 3 lagi. Apa nih? Musik. Kau duduk di sini, mau keluar lagi. Saya kelas dia kan siapa ada di itu.
Jadi pintu elok. Tadi saya bilang, lu saya rekomendasikan ada di Bethesda. Lu jangan muncul di pintu elok. Sekali-kali boleh. Ya. Jadi saya bilang lu tetap di sini, belajar yang bagus, cari style musik yang bagus, ya. Nah, dia tidak marah, Nah, tadi setelah saya suka marah dia. Dia anak yang bagus, dia ganteng. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Singer boleh bantu. Tunduk kepala di hadapan Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, pasti ada rencana Tuhan yang indah. Jika Tuhan memberi nama Bethesda, pasti ada rencana Tuhan yang indah. Dan segala keistimewaan dari Bethesda yang sudah Tuhan jelaskan dalam firman-Nya hari ini, catat ini baik-baik. Pegang ini baik-baik sebagai kunci. Bethesda maju ke depan. Tunjukkan jati dirimu. Tunjukkan bahwa kamu beda. Tunjukkan pada sesuatu lebih yang Tuhan taruh di tempat ini. Tunjukkan bahwa kalau kamu bisa berdiri di bertani di tempat ini, maka ada rencana Tuhan yang indah. Lupakan segala sesuatu yang lalu. Segala hal yang mencederai hatimu, lupakanlah. Biarkan itu berlalu bersama hari lalu.
2 menit saja untuk masing-masing merenungkan firman di dalam hati, masing-masing berkaca pada firman Tuhan sore hari ini, masing-masing berdoa kepada Allah di surga, meminta kekuatan, meminta pembaharuan, meminta penegasan komitmen. Jika saudara mungkin mulai putus asa, bahkan mungkin ada yang harus meninggalkan pelayanan, hari bahari komitmen di Bethesda tempat apapun yang terjadi, pelayanan jalan terus. Rasakan Tuhan menjamah, rasakan bisikan halus daripada Roh Kudus yang berbicara, anakku, aku ada beserta dengan engkau sampai akhir zaman. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pencobaan yang kamu alami hanya pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menampani. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau yang layak dipuji, diagungkan dan ditinggikan. Oleh karena engkau kami ada dalam bayang maut setiap hari. Tapi walaupun demikian kami tidak takut bahaya karena gada dan tombak begitulah yang beserta dengan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan bagi Nama. Kisale baru celek mataku, namun hatiku penuh dengan umat Tuhan di Bethesda, sehingga Tuhan punya rancangan yang begitu hebat, dahsyat dan luar biasa, yang tidak pernah dimengerti oleh manusia, yang tidak pernah muncul di hati, muncul di pikiran, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga. Itulah yang Tuhan kerjakan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kami percaya di sebalik setiap peristiwa, setiap hal yang dialami oleh jemaat Bethesda Matani, ada maksud dan rencana Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk tidak mengkambing hitamkan satu dengan yang lain. Tuhan ajarkan kami untuk tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi kami melihat semua ini adalah sebagai rencana Allah yang indah, supaya ada pengembangan sayap pelayanan di Gereja Kemah Injil Indonesia untuk dapat berada di Matani dan memenangkan Matani bagi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Jemaat Bethesda yang hari ini hari lahirnya, Tuhan memberkati. Seperti seorang bayi yang baru lahir, butuh topangan tangan, butuh ASI, butuh asupan makanan yang cukup, supaya dalam pertumbuhan selanjutnya tidak mengalami kemacetan ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan jemaat Bethesda Matani dan juga koordinator yang akan dilantik dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami yakin dan percaya Tuhan lewat badan pengurus daerah hari ini telah meresmikannya. Itu berarti tercatat secara administrasi di Gereja Kemah Injil daerah Kupang, dan juga tercatat di sorga dalam buku Al-Hayat Tuhan berapa jumlah kakak dan jiwa am yang ada di tempat ini. Dengan segenap potensi mereka Tuhan kembangkan, dengan segenap karunia yang ada pada mereka Tuhan lengkapi, dan juga koordinatornya Tuhan lengkapi dengan marifat dari sorga, karunia roh kepemimpinan menyertai hamba-Mu, sehingga pelayanan ini boleh berdampak besar, sehingga jemaat akhirnya bisa bertumbuh, bertambah dan berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman yang sudah kami dengarkan, firman yang sudah ditaburkan boleh mendapat dalam hati batin kami masing-masing, dan kami dimampukan oleh Tuhan untuk dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas ke hari. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu.
Kami datang berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan sore hari ini. Tidak dengan nama lain, tapi hanya dengan satu nama, Yesus Kristus yang adalah satu-satunya juru selamat. Yesus Kristus yang adalah satu-satunya pengudus kami. Yesus Kristus yang adalah satu-satunya tabib kami. Yesus Kristus adalah satu-satunya raja kami yang akan datang. Dalam nama Yesus yang agung dan mulia itu, hamba mengalaskan doa ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Silakan dulu kembali dan saya kembalikan kepada saudara. Terima kasih banyak untuk Pendeta Markus Maukarya Tuhan yang sudah membagikan firman Tuhan bagi kita semua sore hari ini. Kami sangat diberkati, kiranya kita semua yang hadir semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Gospel Baptis dan kami, apapun yang terjadi, pelayanan terus kita jalankan. Ada amin. Puji bagi nama Tuhan. Acara selanjutnya kita akan melaksanakan pengukuhan koordinator di tempat ini dan